Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing OSPF. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang Dynamic Routing EIGRP. Di sini kita sudah siapkan untuk setup dua router. Kita langsung saja untuk konfigurasi untuk OSPF-nya. Caranya itu sama seperti EIGRP. Yang pertama kita masuk ke terminal, kemudian kita akan tuliskan router OSPF. Kita coba tanda tanya terlebih dahulu. Oke. Untuk OSPF di sini kita menggunakan yang namanya proses ID. Dan pada IGRP sebelumnya kita menggunakannya adalah Autonomous System Number, yang mana angkanya itu dari router 1, router 2 dan router lainnya itu harus sama. Semisal pada router 1 menggunakan sistem number 10, maka yang lain juga harus 10. Sedangkan untuk proses ID pada OSPF di sini itu bersifat bebas ya. Semisal router 1 mau menggunakan 1, kemudian router 2 mau menggunakan 2, router 3 mau menggunakan 2 juga, itu bisa. Mau sama atau beda itu tetap bisa, teman-teman. Di sini pada router 1 kita akan menggunakan yaitu router OSPF 1. Kemudian kita akan melakukan yang namanya advertise ataupun promosi pada network. Kita akan coba cek di sini kita menggunakan yaitu router 2 ya teman-teman. Maaf, ini adalah router 1. Kita akan coba ganti nama lagi. Di sini router 3 akan menjadi router 2 ya teman-teman. Kita akan lanjut pada konfigurasinya. Nah, kita akan langsung saja untuk promosikan yaitu IP pada router 1 adalah 10.10.0 dan juga 192.168.1.0. Kita tuliskan network, kemudian 10.10.10.0. Kita akan coba tanda tanya terlebih dahulu. Oke. Pada konfigurasi EIGRP kita sudah selesai pada bagian ini, network 10.10.10.0, lalu di belakangnya itu adalah subnet mask. Namun pada OSPF kita menggunakan yang namanya wildcard bits, yang mana itu cara mencarinya adalah sini kita akan menggunakan catatan ya. Sebagaimana kita tahu bahwa subnet mask yang bisa kita akses adalah 255.255.255.255. Nah, kita akan kurangi dengan subnet mask yang kita gunakan di sini yaitu adalah 24, yaitu adalah 255.255.255.0. Kemudian kita akan lakukan pengurangan. 255.255 itu dikurangi jadi 0. Kemudian 255.255 itu jadi 0 dan juga 0 juga di sini. Dan yang terakhir 255 dikurangi 0 itu masih tetap 255 ya teman-teman. Jadi di sini untuk wildcard bits yang kita gunakan pada topologi jaringan ini adalah 0.0.0.255. Jadi seperti itu untuk mencari wildcard bits ya teman-teman. Kita akan tuliskan di sini yaitu 0.0.0.255. Kemudian kita akan coba tanda tanya lagi. Oke. Di sini kita perlu yang namanya menuliskan area pada OSPF area. Kita akan tuliskan area. Area yang kita gunakan di sini kita coba tanda tanya sekali lagi. Oke. Untuk area di sini punya banyak sekali ya angkanya dari mulai 0 sampai 42949 dan seterusnya. Pada OSPF kita perlu yang namanya menggunakan area OSPF di sini. Itu paling tidak ada yang harus menggunakan area 0. Itu untuk OSPF ya teman-teman. Kita di sini menggunakan area 0. Kemudian kita lakukan yang sama pada IP 192.168.1.0. Kita akan lakukan promosi juga. 192.168.1.0.000.255. Area yang digunakan adalah area 0. Kita enter. Oke. Maka untuk konfigurasi OSPF di sini cukup seperti ini aja.
yaitu network, IP, kemudian wildcard base, dan area yang kita gunakan. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi juga pada router 2 di sini. Kita masukkan hal yang sama, yaitu bentar. Oke. Konfigurasi terminal, kemudian kita tuliskan router OSPF. Pada router 1 tadi kita menggunakan proses ID, yaitu adalah 1. Di sini kita akan menggunakan 2. Kemudian kita lakukan advertise seperti biasa, network. Untuk IP pada router 2 di sini yaitu adalah 10.10.10.0 dan juga 192.168.2.0. Sebentar. Oke. Oke. 10.10.10.2, tapi kita menggunakan network. Kemudian wildcard bits-nya jangan lupa yaitu 000.255. Area yang kita gunakan adalah area 0. Kita enter. Kemudian kita lakukan juga pada IP 192. 192, maaf, 192. Di sini langsung ada peringatan ya teman-teman. Kita akan coba, maaf, kita coba masukkan lagi network 192.168.2.0.0.0.255. Area yang digunakan adalah area 0. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan untuk peringatan di sini. Itu adalah proses yang kita gunakan adalah IP 192.168.1.1 dari gigabit 0/0 yang tadinya loading ataupun masih processing jadi full, ataupun full di sini adalah sudah up dan sudah terhubung. Jadi seperti itu. Di sini juga IP 192.168.1.1 sudah menjadi neckboard. Kita akan bisa mengeceknya itu dengan do show IP OSPF neckboard. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini sudah terhubung menjadi neckboard. Di sini juga statusnya adalah full, yaitu adalah up. Kita akan coba cek juga pada router 1 di sini. Nah, pada router 1 di sini juga sudah full ya teman-teman, atau sudah kondisi up. Kita akan coba cek to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini juga sudah full. Oke. Kita akan coba to show IP root. Oke, di sini sudah ada yang namanya 192.168.2.0 yaitu dengan huruf O. O di sini itu adalah OSPF. Jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF. Kita akan coba lakukan ping pada PC1 ke PC2. PC1 ke PC2 masih violet untuk pertama. Kemudian kita satu kali lagi dan sudah successful. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dua router. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi pada setup topologi 3 router. Kita akan lanjut dengan menambahkan perangkat router di sini. Kita akan menamakan menjadi router 3. Kemudian kita masukkan satu PC dan kita hubungkan dengan menggunakan kabel di sini. Router 2 ke router 3, router 3 ke PC 3. Oke. Lalu seperti biasa kita akan menambahkan yang namanya IP terlebih dahulu di sini untuk PC3 yaitu adalah 192.168.3.2/24 dan gateway yang digunakan adalah 192.168.3.1/24. Kemudian di sini untuk gig 02 itu adalah 20.20.20.1/24
Dan pada gig kosong pada router 3 adalah 20.20.2.24. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan pembagian IP pada topologi jaringan ini. Kita akan coba rapihkan sedikit supaya enak dipandang. Oke, di sini paling tidak sudah rapi. Kemudian di sini kita akan langsung saja untuk melakukan konfigurasi awal, yaitu setup topologi terlebih dahulu. Kita akan nambahkan konfigurasi IP pada PC supaya tidak lupa 192.168.3.2 192.168.3.1. Kemudian kita konfigurasi pada router 2, exit interface G02 no ESA, kemudian IP address 20.20.20.255.255.255.0. Kita sudah selesai di sini. Kemudian kita lanjut pada router 3. Enable konfigurasi terminal. Oh, maaf. Enable terlebih dahulu. Lalu konfigurasi terminal. Dan kita masukkan interface G00 yang terhubung pada router di sini. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, benar G00 ya. Kita enter. Kita no S terlebih dahulu untuk menyalakan. Kemudian kita masukkan IP address 20.20.22.255.255.255.0. Kemudian kita exit interface G01 no ESA, kemudian IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita akan coba cek di sini. Oke, sudah menyala semua. Untuk topologi 3 router di sini kita perlu yang namanya. Kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi OSPF atau dynamic routing yang kita gunakan. Pertama di sini kita akan langsung saja untuk pada router 3, setting pada router 3, kita masuk. Kemudian kita tuliskan yaitu router OSPF. Tadi pada router 1 kita menggunakan proses ID adalah 1, pada router 2 kita menggunakan proses ID adalah 2, di sini kita akan menggunakan 2 juga. Kemudian di sini kita akan lakukan advertise seperti biasa yaitu network 20.20.20.0. Kemudian di sini kita menggunakan adalah wildcard bit-nya itu sama karena kita menggunakan prefix 24 semua yaitu 0000255. Kemudian area yang digunakan adalah area 0. Kita enter. Kemudian kita lakukan juga pada IP 192.168.30. Kemudian wildcard bit-nya jangan lupa yaitu 255. Maaf, 0000255. Area yang digunakan adalah area 0. Kita enter. Oke. Di sini pada router 3 kita sudah selesai. Untuk router 2 kita perlu juga yang namanya network pada IP 2020 di sini. Kita exit network. Oh, maaf. Kita masuk router terlebih dahulu, router OSPF 2. Kemudian kita masukkan yang namanya network 20.20.20.0.255 area 0. Oke, di sini maka sudah selesai. Kita akan coba cek
Nah, maka di sini pada router maka akan muncul peringatan seperti biasa, yaitu pada IP 192.168.2.1 pada G00 itu yang tadinya loading sudah menjadi full ataupun dalam kondisi up. Di sini juga sudah yang namanya network atau sudah menjadi tetangga. Kita bisa cek to show IP OSPF neighbor. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek pada router 1. Tadi kita belum melakukan konfigurasi apapun pada topologi 3 router di sini pada router 1. Kita akan tuliskan to show IP root pada tabel rootnya. Maka di sini sudah masuk untuk router 3, yaitu di sini dengan IP 192.168.3.0 yaitu dengan huruf O yang artinya adalah OSPF. Jadi konfigurasi OSPF pada 3 router di sini sudah berhasil. Kita akan coba cek untuk lakukan ping terlebih dahulu seperti biasa. PC2 ke PC3. Masih violet. Kita akan coba satu kali lagi. Dan sudah successful. Kita akan delete. Kemudian kita akan coba cek pada PC1 ke PC3. Sudah successful. Jadi seperti itu kita sudah berhasil untuk konfigurasi OSPF pada 3 router. Kemudian di sini kita akan melanjutkan yaitu dengan konfigurasi OSPF Dynamic Routing dengan menggunakan VLAN. Kita seperti biasa kita akan lakukan setup topologi terlebih dahulu. Di sini kita akan menghapus untuk wildcard bits hitung-hitungan kita di awal. Kemudian kita akan menambahkan perangkat PC dan juga switch di sini. Satu switch, kemudian PC dan satu lagi. Oke, kemudian di sini kita akan langsung saja untuk menghubungkan dengan menggunakan kabel router 3 ke switch 2. Oke, sudah selesai. Kita coba untuk fast time forward terlebih dahulu supaya yang ini menjadi hijau atau sudah kondisi ready. Oh, maaf. Kita Alt D fast time forward. Oke. Sudah, maka sudah selesai. Kita akan setting pada sebelum kita setting pada perangkat, seperti biasa kita akan melakukan yang namanya pembagian IP terlebih dahulu. Di sini pada PC4 kita menggunakan yaitu VLAN 10 yaitu dengan IP adalah 192.168. Kita bedakan yaitu di sini 3 jadi 4. Kemudian 2/24. Pada PC 5 itu sama tapi diubah menjadi 192.168.5.2/24. Kemudian pada gig 02 di sini kita akan menggunakan yang namanya 30.30.30.1/24. Kita akan menambahkan juga untuk gateway di sini 192.168.5.1 192.168.4.1. Oke. Di sini setelah kita melakukan pembagian pada IP terhadap ataupun pada topologi jaringan ini, kemudian kita akan langsung saja untuk setting perangkatnya. Pertama kita masuk pada router 3. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu masuk pada interface G02. Kita di sini menyalakan lagi untuk perangkatnya yaitu no ESA. Kemudian kita masukkan IP address 30.30.30.1 255.255.255.0. Kemudian kita akan masuk pada switch-nya.
Pada switch di sini kita akan setting terlebih dahulu seperti biasa, yaitu pada VLAN kita harus yang namanya membuat VLAN terlebih dahulu. VLAN conft VLAN 10 VLAN 20 sip, interface F0. Kita coba cek untuk interface F02 di sini itu terhubung pada PC berapa. Oke, untuk PC 4 di sini kita menggunakan F02 dan pada PC 5 itu kita menggunakan F03. Di sini kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit dan kita lakukan pada interface F03 SWMA SW akses VLAN 20. Kita exit. Kemudian di sini kita akan juga menggunakan ataupun men-setting mode terang pada F01. Interface F01 SWMT. Oke, kita sudah selesai pada switch port. Pada switch di sini kita coba cek to show VLAN VIP. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan coba cek pada PC 5 di sini apakah sudah menambahkan IP. Oke, di sini kita belum menambahkan IP pada PC 5. 192.168.5.2 192.168.5.1. Kita pada PC 4 di sini 192.168.4.2 192.168.4.1. Oke. Kemudian kita masuk pada router 3. Di sini kita belum setting untuk default gateway pada VLAN. Kita akan setting exit interface G02 IT10, kemudian encapsulation .1Q 10. Seperti biasa di sini artinya pada G02 pada VLAN 10 kita akan masukkan pada VLAN 10. Oke. Kita enter, lalu kita masukkan IP address 192.168.4.1.255.255.255.0. Kita exit, lalu kita masuk interface G02, yaitu adalah 20. Encapsulation.1Q20 IP address 192.168.5.1.255.255.255. Exit. Oke, di sini kita sudah selesai untuk setup topologi jaringan pada dynamic routing OSPF VLAN. Kemudian kita akan coba cek di sini apakah PC 4 sudah bisa terhubung dengan PC 5. Masih in progress. Dan sudah successful ya teman-teman. Kita akan delete. Seperti biasa di sini karena kita belum melakukan konfigurasi OSPF, maka PC pada VLAN di sini tidak bisa konfigurasi ataupun bisa terhubung pada PC 2 dan PC 1 di sini karena kita belum memasukkan dynamic routing yang kita gunakan. Kita akan coba cek buktikan bahwa PC 1 di sini tidak bisa tidak bisa terhubung pada PC 4. Di sini violet. Kita coba satu kali lagi barangkali memang masih belum. Oke, maka sudah violet di sini. Kita akan langsung saja untuk konfigurasi OSPF Dynamic Routing pada router 3. Di sini kita masuk. Kita akan sedikit geser. Oh, tidak usah deh.
Kita langsung untuk router OSPF. Di sini kita akan menggunakan yaitu pada router 1 itu 1, router 2 itu 2, router 3 itu adalah 2 juga. Kemudian kita masukkan network 30 30 30 kosong. Kemudian kita di sini tipe ya teman-teman. Network 30. Kemudian kita masukkan wildcard bits-nya yaitu adalah 0000255 area 0. Kemudian kita masukkan network 192.168.4.0. Kemudian wildcard base-nya seperti biasa 00255. Areanya masih sama yaitu 0. Dan yang terakhir network 192.168.5.0.000.255 area 0. Di sini kita sudah selesai untuk melakukan advertise pada network yang kita gunakan pada topologi VLAN. Kita akan coba cek untuk do show IP route di sini. Oke, di sini sudah ada yang namanya IP 192.168.5 dan juga 4.0. Di sini maka sudah berjalan harusnya. Kita akan coba cek pada router 2 di sini. Enable conte do show IP route. Oke, di sini untuk plan 4 dan plan untuk 4.0 dan juga 5.0 di sini sudah ada yaitu dengan O adalah OSPF. Artinya konfigurasi pada router 2 pada VLAN di sini sudah terhubung. Kemudian kita cek pada router 1 juga. Enable konfigurasi terminal. To show IP route. Oke, pada router 1 di sini juga sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Yaitu seperti biasa adalah O, artinya OSPF. Kita akan coba uji pada di sini PC 1 ke PC 4. Sudah langsung successful ya teman-teman. Kita akan coba cek lagi PC 1 ke PC 5. Sudah successful. Kita delete, kemudian kita coba cek pada PC 2. PC 2 ke PC 4. Successful. PC 2 ke PC 5 juga sudah successful. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin sedikit info sebagai bahan pembelajaran. Semisal di sini ketika kita sudah konfigurasi Dynamic OSPF, namun konfigurasi yang kalian rasa itu sudah benar, namun terjadi semisal pada PC 2 tidak bisa terhubung ke PC 4, padahal kalian sudah mengeceknya bahwa konfigurasi pada perangkat router itu sudah benar, maka kita bisa yang namanya restart perangkat, yaitu dengan kita tuliskan red terlebih dahulu. Setelah kalian ketikkan red di sini, maka kalian bisa ketikkan yaitu di sini adalah reboot. Untuk merestart ulang perangkat router yang kalian gunakan, barangkali konfigurasi yang kalian lakukan itu masih belum kedetek sama perangkatnya. Jadi seperti itu. Karena di sini saya sudah bisa untuk berhasil pada konfigurasi Dynamic OSPF, maka saya tidak perlu untuk melakukan yang namanya reboot perangkat. Jadi seperti itu.